konglomerat. Tuhan, kenapa nggak dikirim orang-orang yang mempunyai persediaan banyak kepada janda ini? Kenapa Tuhan dikirim hamba-Mu yang nggak punya apa-apa? Kenapa Tuhan? Apa maksud Tuhan? Elia dikirim ke sana. Waktu Elia berada di pintu gerbang di Sarfat itu, dia sudah melihat wanita itu yang sedang mengambil potongan kayu-kayu api itu. Apa yang dia ngomong? Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Lalu dia ambil. Nggak ada komen, nggak ada pertanyaan, nggak ada kesangsian. Dia taatin, dia ambil. Udah dikasih air minum segelas, tanya lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Saudara, umumnya orang itu ya kalau memberi, apalagi dalam keadaan sekarat begini, memperhatikan keluarga. Ngapain memperhatikan hamba Tuhan? Ngapain memperhatikan hamba Tuhan? Mau juga anakku, mau juga diriku, persediaanku tinggal segini. Susah. Gak bisa masuk akal, bukan? Saudara yang kasih, saya masih ingat tak kala saya melayani, terus terang saudara yang kasih, saya seorang evangelis dulunya dan church planting juga, church planter di daerah Jogja sekitarnya. Dan saya sangat terbatas dengan resources keuangan saya dan sebagainya. Kalau toh saya makan, saya ada maksudnya. Satu kali saya datang, saya naik sepeda, saya kemana-mana 23 km pulang pergi naik sepeda. Dan satu kali saya udah kecapean, udah lelah, nggak ada air minum. Lalu saya lihat, entah mengapa Tuhan ingin supaya saya bicara dengan yang punya warung ini. Saudara tahu burjo? Nggak tahu. Burjo itu singkatnya bubur kacang hijau. Lalu kemudian saya datang ke sana. Saya nggak ada makanan apa, hanya cuma semangkok burjo, bubur kacang hijau. Saya berdoa dan saya lihat di sana. Setiap kali, sekali enggak saya nyampaikan sesuatu, 2 kali enggak, mulai saya kenalan, 3 kali, 4 kali. Lama-lama dia kenal saya. Akhirnya saya ingin supaya ini betul-betul menjadi pusat perhatian. Gara-gara semangkok bubur kacang hijau, saya minta jiwanya boleh diselamatkan. Saya berdoa jiwanya diselamatkan. Saya sampaikan Injil Tuhan. Sudah tahu reaksinya? Positif. Diludahin. Diludahin saya. Bukan dikasih perhatian, diludahin. Udah pergi. Ini satu orang ini belinya cuma 1 mangkok kecil lagi kacang hijau. Udah diludahin. Saya tahu dari mana, saudara. Berapa tahun kemudian dia bilang, dia nangis di depan saya. Dia nangis di depan saya. Pastor, saya orangnya. Ini perempuan. Saya orangnya yang ngeludahin. Saya orangnya yang antik Tuhan. Saya benci kekristenan. Tapi saya sekarang dijamah Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Dia memberikan perhatian besar sama saya. Gara-gara semangkok burjo. Akhirnya kami membentuk di satu rumah, di gubuk rumahnya juga saya layani di sana. Saya nggak punya apa-apa, cuman saya bawa sepeda. Saya pulang. Setiap kali mau pulang, kita kumpul beberapa orang di sana. Setiap kali mau pulang, ditahan. Pastor, jangan pulang. Makan dulu. Memang udah malam, besoknya saya harus kuliah lagi. Karena kami harus buat satu jemaat baru dengan 15 baptisan baru. Membentuk satu gereja. Kalau nggak pernah lulus dari sekolah itu.
Waduh, saya nggak enak nih. Ya udah dah saya makan. Apa saudara yang disediakan? Bukan burjo. Super mie, dulu zamannya super mie. Tadi kasih sayur sedikit. Nanti berikutnya, pastor, saya kasih yang spesial ya. Wah, saya bilang puji Tuhan. Karena tiap minggu mie terus. Ini kali spesial apa saudara? Dicepok telur. Karena di sana spesialnya telur. Jadi saya makanlah sudah. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saudara, bukan sekali, setiap minggu selama 3-4 tahun saudara. Bayangkan. Sekarang anak-anaknya diberkati luar biasa, laki dan perempuan. Yang tinggal di Jakarta, yang masih di Jawa Tengah diberkati luar biasa. Saya nggak tahu cara Tuhan, tapi saya melihat di situ. Saudaraku yang kekasih, kita lihat dia memberikan perhatian kepada Elia. Dia memberikan minuman tanpa ada keluhan sampai dia jelaskan keadaan yang sebenarnya. Perhatikan kata-kata ini. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara yang kasih, terus terang aja ya. Kalau saya ini Nabi Elia, saya mungkin gak bakal ambil, saudara. Tegaknya tuh pendeta. Mau ngambil itu the last portion and then they'll die. Pasti tega-teganya diambil porsinya. Kadang-kadang kita nggak mengerti maksud Tuhan. Di balik semua ini, kita tidak mengerti cara Tuhan. Bagaimana Tuhan punya rencana indah di balik penderitaan ini. Sulit ya, nggak masuk akal. Tapi perhatikan saudara yang kasih lebih lanjut. Terus ya saudara yang kasih, hari itu adalah hari penentuan akhir hidupnya. Pernyataannya, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Perhatikan, yang hidup, dia bukan hanya pernyataan, tetapi dia mempunyai iman. Ini perempuan ini bukan orang Israel, tetapi dia percaya kepada Tuhannya Israel. Pernyataan tapi juga dia memohon, dia percaya bahwa Tuhan Allahmu yang hidup, Jehovah Jireh, Engkau yang mengadakan. Aku punya cuma segenggam tepung dan minyak sedikit dalam buli-buli, and that's it. Secara akali manusia itulah yang terakhir. Tapi perhatikan perhatian ibu janda ini kepada Elia hamba Tuhan ini membuka pintu perhatian Tuhan kepada ibu janda ini untuk Tuhan berkati luar biasa. Saudaraku yang kekasih, yang kedua kita melihat nilai yang kita perhatikan yang kedua adalah ibu ini mempercayai betul akan firman Tuhan. Kita lihat semula kita melihat ibu janda ini mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi ia tidak dapat lakukan. Tidak dapat lakukan. Karena apa saudara? Karena ia perhatikan saat itu hanya yang sedikit yang ia miliki. Sedikit yang ia miliki. Dan lebih parah lagi, bukan hanya sedikit, tapi yang dia konsentrasikan yang terburuk. Makan and mati. Habis makan and mati. Saudara, setiap ibu pernah mengalami ketakutan, apalagi menghadapi hari-hari yang genting seperti itu. Hari-hari yang naas, yang sebentar lagi sudah selesai hidupku. Kekuatan, semangat, keyakinan itu pupus, hilang. Karena keadaan. Pernahkah kita mengalami itu? Saudara pernah mengalami selama tinggal di Amerika, simpanan gak ada di bank. Mesti bayar ini dan bayar itu, baru kena layoff. Apa yang saya harus lakukan? Tuhan, tolong Tuhan. Mungkin saudara menghadapi saat-saat yang
genting yang saudara sulit mengungkapkan kepada